Samar bukan ya? Bukan. Bukan Samar. Jadi ada 3 hal yang paling utama, paling pokok di dalam dakwaan yang tadi dibacakannya. Pertama adalah berkaitan dengan ilmu saya, ilmu anatomi morfologi yang memang sudah saya sampaikan di dalam INUS 29 April 2025. Saya diundang sebagai ahli, di mana di situ saya memberikan penjelasan tentang bagaimana saya melihat dari dokumen yang beredar atau benda digital yang beredar di internet, yang banyak orang mengatakan itu sebagai ijazah Joko Widodo. Di situ saya menyoroti hanya satu hal yang menjadi domain saya, yaitu foto, ya. Karena itu saya menggunakan ilmu saya, anatomi morfologi, untuk memberikan penjelasan, ya. Kalau memang penjelasan ini harus dikomparasikan dengan ijazah asli, maka munculkan ijazah asli itu, ya. Nanti kehadiran Bapak di sidang akan seperti apa, dan beliau tegaskan bahwa nanti saya akan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Jadi itu hal-hal yang mungkin kalau selama ini masih dipertanyakan oleh berbagai pihak mengenai Pak Jokowi nggak akan hadir, ijazahnya tidak akan tunjukkan, itu tidak benar, dan kami tegaskan Pak Jokowi akan hadir nanti di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Semua dari SD, walaupun yang dipersoalkan yang UGM mungkin, tapi yang sebelum-sebelumnya Pak Jokowi juga berkenan untuk menunjukkan. Oh, boleh, mana. Boleh. Oh, buat teman-teman tadi wartawan belum lihat ya, belum lihat bukti. Tolong dipamerkan sekali. Oke. Ya. Bukti dari tergugat satu Jokowi. Oke. Mana tadi? Zaki. Ayo, sabar. Mas Andika. Juga ijazahnya tunjukin dong, ijazahnya ini prinsipal kita. Oke, ini adalah batang alat bukti ya. Ya. 1 lembar ijazah sarjana, 1 lembar STTB SMA. Nah ini Bacanya ini, keterangannya ini Mas Bro. Oh iya. Salinan dari cetak PDF. Ya. Hasil scan dokumen. Mungkin Dian Sandi, mungkin ya. Mungkin dari Dian Sandi. Ya. Ada apa lagi? Artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan, ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor, ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Terkait dengan adanya penyerahan atas ijazah asli atas nama Pak Jokowi kepada Polda Metro Jaya, ini bukan semata-mata karena surat perintah dari penyidik, tetapi disertai pula adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Bahwa ijazah yang dimiliki oleh Jokowi itu adalah ijazah palsu, dan kemudian skripsi yang juga dikatakan itu adalah skripsinya Jokowi itu juga yang tidak memenuhi syarat di dalam proses akademik. Mengapa? Karena Anda tahu ya, kalau namanya Anda menulis skripsi itu harus ada lembar pengesahan ya. Roy Suryo mengatakan bahwa coba Anda lihat ya, itu halaman pertama itu bagus, pakai huruf-huruf yang bagus, Times New Roman. Tapi Anda lihat ya, di dalam halaman berikutnya, loh kok pakai mesin tik, kemudian ditambahkan lagi. Coba kita lihat halaman pengesahannya, loh kok yang tanda tangan cuma 1, loh kok nama pembimbingnya beda dengan nama pembimbing yang disebut-sebut oleh Jokowi dalam berbagai kesempatan gitu kan, yang kemudian ditambahkan oleh Dr. Tifa, loh orang ini kan pada saat itu masih berusia 36 tahun, belum cukup kepangkatan akademisnya itu untuk kemudian menjadi pembimbing skripsi.
macam-macam yang mereka kemukakan ya, termasuk juga misalnya ada yang kemudian melakukan suatu analisis melalui AI dan juga melalui apa yang disebut dengan analisis melalui komputer ya. Ternyata misalnya skripsi yang dikatakan ditulis oleh Jokowi itu baru ditulis pada 2018 dan kemudian baru dimasukkan menjadi bagian dari daftar elektronik ya, tesis dan juga disertasi di UGM pada 2019 ya, dan kemudian editan terakhir itu baru dilakukan pada kalau nggak salah 16 April 2025. Dan kalau memang dia punya skripsi asli, orang-orang juga mempertanyakan, mana, tunjukkan kepada kami benar itu skripsi asli atau bukan. Dan sedihnya, lagi-lagi sedihnya di Republik ini, itu baik petinggi-petinggi negeri ya, seperti Presiden Prabowo Subianto ataupun Luhut Binsar Panjaitan, itu mempertanyakan siapa sih mereka, kemudian ribut-ribut mengenai ijazah Jokowi asli atau tidak asli. Bagaimana orang dia udah menjadi Presiden Republik Indonesia 10 tahun gitu kan, dan kemudian dia juga udah pernah menjadi gubernur di DKI Jakarta, pernah menjadi wali kota Solo, dan sebagainya, termasuk juga ada teman juga dari PDIP ya, kemudian mengatakan ya buktikan aja, mereka yang kemudian ingin buktikan itu ijazah Jokowi itu asli atau tidak asli ya, mereka yang buktikan. Pertanyaan saya, mereka sudah membuktikan bahwa ijazah tersebut, skripsi tersebut itu tidak asli atau palsu ya. Dan kemudian kalau kemudian petinggi negeri ataupun dari Universitas Gadjah Mada tidak mau membuka diri ya, ini buat saya ini benar-benar mencoreng wajah kita ya. Bagaimana seorang pemimpin kemudian terus-menerus menutup diri untuk memperlihatkan mana ijazah aslinya ya. Kenapa? Sebab kalau dia benar-benar punya ijazah asli dan berbeda dengan ijazah yang selama ini dipertunjukkan baik itu oleh anggota Partai Solidaritas Indonesia ataupun oleh Jokowi kepada awak media, ini loh, lihat nih, ini ijazahnya. Padahal ijazah itu yang kemudian sudah dianalisis oleh Roy Suryo, oleh Dr. Tifa, bahwa itu bukan ijazah asli, karena dari sisi fotonya juga bukan fotonya Jokowi, dari sisi lambang UGM juga tidak kena ke foto Jokowi ya, jadi dianggap foto Jokowi itu cuma foto tempelan ya. Dan kemudian ada juga yang kemudian pembela hukum beliau ya, pembela hukum Jokowi, mengatakan bahwa mereka-mereka yang tetap menuntut agar Jokowi menunjukkan ijazah aslinya tidak memiliki katanya legal standing untuk mempersoalkan itu. Padahal buat saya yang namanya Jokowi diharapkan menunjukkan ijazah aslinya ini bukan ada kaitannya dengan persoalan kasus hukum atau bukan kasus hukum. Ini adalah persoalan kejujuran, kejujuran akademis, etika akademis, moral akademis dari seorang pemimpin bangsa ya. Kalau kemudian seorang pemimpin bangsa atau pernah menjadi pemimpin bangsa ternyata melakukan suatu pemalsuan ijazah, buat saya ini memang ada efek hukumnya. Tapi yang lebih penting dari itu adalah dia tidak jujur karena dia menggunakan ijazah palsu, atau juga proses menjadi sarjananya itu juga tidak berjalan dengan apik. Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan dari Dr. Rismon misalnya ya, kapan misalnya dia ikut kuliah kerja nyata, di mana, di daerah mana ya, dan kemudian ada beberapa poin juga yang adalah bagian dari proses akademik baik di UGM atau di universitas yang lain ya, itu juga ternyata tidak dijalani oleh Joko Widodo atau tidak bisa ditujukan oleh UGM kepada masyarakat ya. Dan sekarang kita juga tahu ya, baik itu mantan petinggi UGM dengan petinggi UGM sekarang, dengan juga berbagai alumni atau juga anggota dari Kagama ya. Kagama itu adalah keluarga Gadjah Mada ya, Universitas Gadjah Mada. Dan buat saya Kagama itulah suatu organisasi anggota alumni dari Universitas Gadjah Mada yang sangat solid biasanya. Tapi dalam
dalam kasus ini, rupanya mereka juga ada yang masih mengatakan ijazah Jokowi itu asli, tapi tidak sedikit pula yang mengatakan bahwa Jokowi tidak punya ijazah asli. Kalau bukti-bukti tidak diberikan pada kami, bagaimana kami bisa melakukan perlawanan, majelis? Yang mulia, Begini, tadi kita di awal sekali sebelum dibacakan surat dakwaan sudah instruksi. Ada yang salah dari proses ini. Ketika masih dalam status tersangka Ibu Tifa ini, harusnya sudah menerima lengkap seperti yang diterima oleh pengadilan ini. Kalau kita mempersoalkan apa yang dimaksud, kita sudah praktek sekian tahun, bertahun-tahun dari KUHP yang lama dengan seperti itu. Mengapa ketika KUHP baru kita kemudian akan berubah? Kan tidak. Dan jangan jaksa mengatakan ini sudah tahapnya begini-begini. Sudah, kita ini lega hati, sudahlah dengan pembacaan surat dakwaan. Tapi jangan kemudian kita melakukan normalisasi kesalahan. Mari kita luruskan persidangan ini. Terima kasih. Yang selama ini diklaim ada itu ternyata tidak pernah ada sama tidak aslinya, catatan tidak ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Semua yang selama ini disampaikan adalah alasan, penjelasan yang tidak berdasar, dan janji yang tidak pernah ditepati. Hadirin sekalian, mari kita pahami betapa berat dan betapa pentingnya momen ini. Seseorang yang pernah memegang jabatan tertinggi di negara ini, yang memimpin bangsa selama 10 tahun, akhirnya hadir di persidangan, dan ternyata tidak bisa menunjukkan bukti kelulusannya. Tidak bisa membuktikan bahwa ia benar-benar menyelesaikan pendidikan sebagaimana yang diklaim selama ini. Ini bukan sekedar masalah selembar kertas. Ini adalah masalah kepercayaan. Ini adalah masalah kepercayaan. Ini adalah masalah apakah seorang pemimpin negara berani jujur kepada rakyatnya atau tidak. Selama ini rakyat percaya, rakyat hormat, dan rakyat mendukung. Namun ternyata di balik itu ada hal yang tidak benar dan ada kenyataan yang selalu ditutupi dengan marah. Mengapa baru sekarang terungkap? Mengapa harus menunggu sampai ke pengadilan? Mengapa tidak ditunjukkan selesai? Tidak ada yang bisa ditunjukkan. Karena memang tidak ada yang bisa ditunjukkan. Karena jika sejak awal, maka semua kekuatan, semua pengaruh, dan semua kepercayaan yang diberikan rakyat akan runtuh seketika. Maka dari itu, harus ditunda, harus ditutupi, harus mencari 1000 alasan. Sampai akhirnya kebenaran tidak bisa lagi ditahan dan harus terungkap di hadapan sidang yang sah. Di dalam ruang sidang itu, suasana menjadi sangat hening dan sangat menegangkan. Para hakim memeriksa dengan teliti setiap penjelasan yang disampaikan. Setiap pertanyaan diajarkan dengan tegas dan setiap jawaban diberikan, ternyata dijelaskan keberadaan ijazah yang dimaksud. Yang sah, tidak ada catatan yang cocok, tidak ada saksi yang bisa yang jelas belit, ada pengakuan yang justru semakin memperkuat dugaan memang tidak pernah ada itu. Rakyat yang menunggu di luar ruang sidang, yang mengikuti perkembangan sebagai penjuru negeri, tentu merasa sangat terkejut, sangat kecewa, dan sangat sedih. Terkejut karena tidak menyangka hal ini bisa terjadi pada seseorang yang pernah menjadi pemimpin negara. Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membedah sebuah tayangan video yang di dalamnya mengenai perkembangan isu polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang kembali memanas dan memasuki babak baru. Ya teman-teman, dalam video yang sudah kita saksikan, kita disuguhkan aksi demonstrasi dan orasi massa bersama perwakilan akademisi serta alumni kampus. Mereka menyampaikan tuntutan agar pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM dan Joko Widodo secara sukarela membuka serta menunjukkan keaslian dokumen ijazah sarjana kepada publik guna menjamin keadilan dan transparansi hukum. Ya, teman-teman, kita masuk pada babak persidangan. Dijelaskan adanya mekanisme gugatan hukum perdata yang dilayangkan oleh Roy Suryo bersama tim hukumnya. Yang pertama, gugatan secara pribadi. Karena digugat atas nama pribadi sebagai warga negara, tergugat diwajibkan hadir secara fisik dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Surakarta
dan tidak dapat diwakili oleh pejabat negara. Yang kedua, penahanan aset dan fasilitas. Penggugat menuntut agar fasilitas rumah pensiun dan hak uang pensiun ditahan oleh negara. Yang ketiga, teman-teman, pergantian atau penggantian kerugian utang negara. Ya, alasan yang dibalik penahanan fasilitas tersebut diarahkan untuk membantu mengganti kerugian atas pembengkakan beban utang luar negeri secara periode 2015 sampai 2024. Ya, teman-teman, poin utama yang menjadi sorotan dalam ruang persidangan meliputi: satu, kita melihat penelusuran arsip akademik, di mana majelis hakim membacakan pertimbangan terkait pemeriksaan dokumen arsip pusat UGM sejak tahun 1980-an. Yang kedua, pengakuan dan pemohon maaf. Ya, narasi video menyoroti momen Rektor UGM yang memberikan pernyataan terbuka terkait adanya dinamika dan tekanan masa lalu, serta menyampaikan permohonan maaf kepada publik dan civitas akademika. Ya, teman-teman, yang menjadi poin ketiga, penegakan hukum di era baru. Ya, pihak kampus menekankan pentingnya keterbukaan dan penegakan hukum secara adil demi menjaga integritas akademik. Ya, teman-teman semua, adanya juga respon dan tanggapan netizen di penghujung video ditampilkan beragam pandangan masyarakat di kolom komentar di bawah. Ya, di mana mereka sebagian netizen menuntut sanksi tegas dan transparansi total demi pelajaran bagi para pejabat politik. Ya, netizen lain menyuarakan pentingnya pembentukan lembaga independen untuk menguji keaslian ijazah seluruh pejabat di Indonesia dari tingkat desa hingga presiden. Nah, teman-teman semua, itu adalah gambaran lengkap dan perkembangan dari polemik panjang yang saat ini menyita perhatian publik. Ya, teman-teman, bagaimana dan pandangan kalian dan tanggapan kalian mengenai jalannya proses ini? Apakah ini akan menjadi titik terang akhir dari polemik ijazah Joko Widodo, ataukah ada sudut pandang lain yang perlu kita cermati? Ya, teman-teman, silakan bagikan opini cerdas kalian dan kritik kalian yang santun di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa teman-teman untuk share video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang peduli dan melek akan politik. Ya, teman-teman semua, di sini juga kita melihat di kolom komentar ini ada banyak tanggapan dari netizen yang sudah memberikan tanggapannya, dan mari kita saksikan bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Eyup Mas. Di sini dia beberapa teman-teman, negara ribut, rakyat terpecah gara-gara Jokowi, di mana pengadilan kok melempem. Teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Klik Kini memberikan tanggapannya. Betul sekali, Probolinggo Jawa Timur hadir. Teman-teman, kita lanjutkan di sini juga teman kita Idewa Madeasa. Di sini dia beberapa teman-teman, mahasiswa pewaris masa depan bangsa. Wajar demo, tapi jangan merusak fasilitas publik didanai APBN. Teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Mama Parina. Di sini dia beberapa teman-teman, ya, semoga negara kita ke depan lebih baik, jangan ada kebohongan. Ya, teman-teman, Daniel memberikan tanggapannya. Betul sekali, Bang, habiskan semua PKI. Sudah ada misinya emang. Ekonomi hancur, urama diadukan, agama dirusak. Teman-teman, Susi memberikan tanggapannya. Pemuja Jokowi, kalau Jokowi baik nggak mungkin demo. Haram hukumnya kita sebagai manusia berirama mengikuti pemimpin yang zolim. Teman-teman, kita lanjut. Ban Suproto memberikan tanggapannya. Ya Allah, lindungilah semua yang bergerak menuntut kebenaran juga keadilan. Amin. Teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Wahyudi memberikan tanggapannya. Rakyat sudah muak, cepat adili sesuai undang-undang yang berlaku. Teman-teman, Didi memberikan tanggapannya. Patrikno, Ibu Ova dan Jokowi dan Gibran harus diadili. Rakyat harus bersatu. Teman-teman, kita lanjut sampai teman-teman kita Aisyah memberikan tanggapannya. Akibat si Jokowi berbelit-belit ijazah, ngapain bohong sengaja, dikiranya rakyat akan diam kali. Teman-teman, kita lanjut. Isman memberikan tanggapannya. Terus bergerak, jangan berhenti, maju terus, pantang mundur, hancurkan kejahatan berkeliaran mengacak-acak bangsa ini. Paimin memberikan tanggapannya. Wah, demi besar-besaran niatnya tangkap Jokowi mengadili secara massal.
Teman-teman, Murwa memberikan tanggapannya, UGM harus bertanggung jawab. Rektor Ova Emilia sudah mau melindungi ijazah palsu. Teman-teman, Murra memberikan tanggapan di sini. Rakyat sangat setuju, mahasiswa dan pendemonya. Teman-teman, Mulyono memberikan tanggapannya, heran dengan pemerintah tidak bertindak adil menyelesaikan hukum. Sakila memberikan tanggapan di sini, teman-teman, memang harus begitu, jangan dikasih rumah dan duit pensiun. Teman-teman, kita lanjut. Martinus memberikan tanggapannya, Jokowi dan kroni-kroni oligarki Jawa PKI harus ditangkap dan diadili selanjutnya hukuman seumur hidup. Ini suara kami dari Papua, harus didengar jika kita bicara NKRI harga mati. Ya teman-teman semua, kita lanjut di sini juga teman kita Karas Taji memberikan tanggapannya. Assalam, kasus Jokowi ada apa? Pemerintah, kepolisian, Bu, kejaksaan semua diam saja. Teman-teman, Feby Putri memberikan tanggapannya, baru tahu kalau masyarakat marah itu belum beberapa loh, karena kebanyakan rakyat nggak tahu mau mendemo hari ini. Ahmad memberikan juga tanggapan di sini, teman-teman, maju terus, jangan takut, jumlah rakyat lebih banyak, hitung-hitungan rakyat pasti menang, semangat pahlawan kebenaran. Ya teman-teman semua, kita lanjut di sini juga teman kita Risman Tarigan memberikan tanggapannya, hukum kita konyol, untuk penguasa pembuktian kebenaran aja hukum kita tak sanggup, cukup memalukan. Umi Hani memberikan tanggapannya, ya Allah kuatkan mereka para mahasiswa dan para tokoh-tokoh, orang-orang yang waras dan melawan kezaliman Jokowi. Teman-teman, kita lanjut. Fedri memberikan tanggapannya, kalau belum banyak korban nyawa tidak mungkin pemerintah bertindak. Kita lanjut teman-teman. Iswan Fis memberikan tanggapannya, hukum mati ringan, hukum seumur hidup masih ringan, pasti tepat hukum siksa aja. Umar Setio memberikan tanggapannya, kenapa aparat penegak hukum diam saja? Apakah sudah kena suap semuanya? Tangkap, jangan hanya omong-omong saja. Bapak Kali memberikan tanggapan yang teman-teman, di Indonesia jangan berwenang, matahari rakyat berharap sekali banyak mata, hari mata hatinya tidak terbit, semua jadi gelap, enggak punya perasaan. Teman-teman, Fadia memberikan tanggapannya, jangan pilih-pilih hukum, harus tegak lurus, jangan pilih-pilih, itu udah bikin gaduh rakyat dan negara. Rakyat bersatu, jangan nunggu rakyat marah, udah bikin pecah belah. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Isman Ongi memberikan tanggapannya, bongkar KM50, siapa-siapa pelaku pembunuh anak-anak tidak berdosa berjuang demi keadilan. Nah teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan dari netizen yang sudah memberikan tanggapannya? Mari teman-teman untuk memberikan analisis kita di kolom komentar di bawah, karena di sana kita akan berdiskusi. Nah teman-teman, demikian saja untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang kita hadirkan setiap hari. Salam NKRI harga mati.